Setelah itu tengah malam dikit, sudah sekitar jam 10-an, makin jadi mereka Kayak gitu lagi. melakukan hal yang tidak senonoh di dalam tenda. Yang pertama yang paling kelihatan tuh yang cewek. Sampai itu sebelum Cemoro Limo, tuh si cewek jalan ngesot. Sosoknya itu kayak orang tua megang tongkat. Dan anehnya saya nggak pernah tahu tentang sosok itu. Belakang saya itu, rombongan lain itu cerita ke saya kalau tendanya itu dibuka sama nenek-nenek. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue sedang berada di salah satu kaki gunung. Tepatnya gunung terpanjang di Pulau Jawa, yaitu Gunung Argopuro. Gue sedang berada di sisi Baderan bro ya, salah satu jalur pendakian yang masih dibuka sampai sekarang, karena jalur Bermi setahu gue sudah ditutup. Argopuro ini gunung yang terpanjang, kalau nggak salah sampai mencapai 60-an kilometer, itu gila banget panjang. Dan lu kalau ngeliatin Argopuro ini bisa makan waktu 4 hari 5 malam. Di kisah kali ini, gue ingin memperkenalkan salah seorang, bisa dibilang dia adalah pegiat alam dan salah satu relawan di base camp. Nama base campnya apa bro? Base camp Tropicalisme. Tropicalisme, bukan animisme ya, Tropicalisme. Oke, langsung gue perkenalan dengan Mas Badak. Apa kabar brother? Alhamdulillah Sehat? sehat. Wah, Mas Badak, ini tempat lu asik banget sini. Ini lu berarti kalau pendaki-pendaki ini nge-base camp bisa di tempat lu sini ya kalau sebelum berangkat ya? Bisa. Oh gitu. Nah kalau di tempat lu ini ada shelter ya, ada tempat buat, enak sih bro tempatnya. Lu mau berangkat istirahat sini, tempatnya bersih banget, kamar mandi bersih banget, dan ini tempatnya sejuk banget. Lu di sini nyediain segala macam makanan pun ada ya buat para pendaki ya? Ada. Ya. Nah kalau sampai para pendaki ini ada yang, kan Argopuro ini bisa dibilang gunung panjang ya. Orang biasanya tuh nyari literasi tentang Argopuro seperti apa, bisa ngomongin lo. Bisa. Kalau mereka butuh guide, butuh porter, Bisa hubungi saya. bisa juga. Bisa. Teman curhat? Boleh. Oke, brother. Ini nanti gua akan cantumin nomornya Mas Badak ya di sini buat lu semua yang pengen naik Argopuro. Lu bisa hubungin beliau dulu, orangnya ramah, asik, dan dia sayangnya udah kawin bro. Jadi lu jangan deketin, oke? Mas Badak, gue denger punya cerita yang kemarin nih. Itu sepasang pendaki ya waktu itu ya? Iya, betul. Itu kisi-kisinya gimana sih tuh mereka sebenarnya waktu itu? Saya ada cerita. Seorang pendaki yang melakukan pelanggaran berat. Yang dimana di Argopuro itu dilarang. Oh, pelanggaran jenis apa nih pelanggaran ini? Asusila. Oh gitu. Berarti pelanggarannya itu udah ngelewati batas banget. Oke. Bahkan di setiap gunung lain pun dilarang. Dan tidak boleh. Dan akhirnya mereka celaka ya? Akhirnya mereka celaka dan imbasnya semua pendaki juga kena. Oh gitu? Iya. Oke mas, ditahan dulu ceritanya. Bro, lu pengen tahu kan ceritanya tentang mendaki asusila ini? Gue juga pengen tahu. Langsung aja kita dengerin dari yang bersangkutan. Mas Badak, lu cerita, gue nggak potong. Gas brother, dari awal. Kisah nyata ini adalah salah satu kisah paling gila. Bayangkan sepasang kekasih berani bermesraan dan melakukan hal yang tidak senonoh di atas Gunung Argopuro, dan mereka berharap tidak akan ada hal yang menimpa mereka di sana. Mereka salah karena setiap perbuatan akan ada akibatnya. Mari kita simak kisahnya. Waktu itu tahun 2022 ada sepasang pendaki kontak saya mau minta antar ke Argopuro. Oke. Yang satunya orang Solo, yang satunya lagi orang Jawa Barat, orang Sunda gitu.
Jelasnya gitu. Orang Jawa dan orang Sunda lah. Jelasnya begitu. Setelah itu berangkatlah mereka menuju ke base camp saya. Udah persiapan semuanya, segala barang udah dimasukin, di packing dalam carrier. Keesokan harinya kita berangkat. Dari base camp kita berangkat menuju ke pos mata air 1. Jam berapa tuh berangkatnya? Jam 7. Jam 7. Jam 7 pagi Jam kita 7 berangkat. pagi. Oke. Setelah nyampe mata air 1, turun dari ojek, kita berkumpul, berdoa. Oke. Seperti biasa lah. Setelah itu setelah berdoa kita naik. Saya merasa curiga karena yang pas di base camp itu masih jauh-jauhan, kok tiba-tiba deket, makin deket. Makin intim. Nah, Oke. betul. Karena konon katanya kalau orang Jawa sama orang Sunda itu nggak boleh. Nggak boleh kawin. Nah, Oke. curiganya saya dari sana. Setelah itu naik, masih aman nih. Dan di waktu itu saya memperkirakan cuaca itu cerah, nggak bakal hujan. Jalan, nyampe di pos portal, sarapan pagi. Saya lihat 2 orang ini, cowok cewek ini, kok makin deket. Oh, mulai makin deket, makin nempel. Oke. Makin curiga banget saya. Habis makan, kita beranjak lagi dari pos portal itu. Kita jalan menuju ke pos mata air 2. Setelah beberapa jam, sekitar 1,5 jam, kita nyampe di pos mata air 2. Setelah itu kita istirahat lagi, ambil air, dan saya pun curiga setelah ambil air itu kok mereka makin dekat. Setelah kelihatan saya, mereka tuh kayak pisah gitu. Oh, kayak ada sesuatu. Kayak ada sesuatu, kayak menyembunyikan sesuatu. Mulai curiga lah saya. Oke. Habis itu naik lagi, jalan lagi menuju ke Sabana Kecil. Dari sana udah jalan kaki ya. Udah berapa jam sampai Sabana Kecil? Berapa jam? Sekitar 2,5 jam. Standar lah. Standar ya. Santai juga. Udah badannya kan mulai capek ya. Udah makin nempel-nempel banget nih. Wajar lah cowok cewek kan. Iya. Tapi di sana saya tetap bersikap biasa aja. Habis itu istirahat. Habis istirahat kita jalan lagi menuju Sabana Besar. Dari Sabana Kecil ke Sabana Besar itu kita agak molor. Berapa jam itu? Itu sekitar 2 jaman. Yang biasanya 45 menit itu jadi 2 jam. Kok agak molor. Tak lihat-lihat ke belakang makin nempel banget gitu. Oh, posisi mereka di belakang lu nih? Iya. Oke. Kayak makin mesra lah gitu. Curiga lah saya. Setelah itu jalan nyampe di Sabana Besar. Saya istirahat. Agak jauh sih. Tapi mereka ngobrol. Kedengaran lah sama saya kan. Ngobrolnya mereka itu. Yang diobrolin mereka itu tentang restunya mereka. Oh, keluarga masing-masing. Nah, betul. Karena yang di awal tadi orang yang Sunda sama orang Jawa itu nggak boleh. Jadi mulai khawatir saya kan. Dengan pandangan cuaca yang cerah kok tiba-tiba jadi kayak gini gitu. Kabutnya pun turun. Padahal nggak ngapa-ngapain gitu. Tiba-tiba kabut nempel tanah kabutnya. Setelah itu kita lanjut lagi. Nyampe di Cikasur itu jam 6. Sekitar jam 6. Habis itu udah diriin tenda. Ngambil air. Udah siap semua. Tendanya kan beda. Si cowok cewek ini kan jadi satu tenda. Saya kan satu tenda. Oh, tendanya misah. Iya. Cuman berdekatan gitu. Kok tiba-tiba ada suara-suara yang aneh gitu. Suara aneh apa nih? Ya si cowok cewek ini, pendaki di dalam tendanya. Di dalam tenda ini. Oke. Tendanya kan kelihatan.
di dalam pakai lampu tenda. Buset. Cuek banget ya. Oh gitu. Bakarnya bakar slow. Buset. Berarti kelihatan siluetnya gitu. Oke. Kelihatan nih, mau ngapain di dalam tenda pun kelihatan. Waktu itu saya emang matiin lampu tenda di tenda saya sendiri. Tapi saya belum tidur, masih sebat lah, si santai gitu. Kok ngeliatin ini ngelakuin apa di dalam? Kok sampai gerusak-gerusuk gini? Akhirnya setelah itu datang beberapa pendaki. Rombongan lain ini. Rombongan lain. Nah, di salah satu rombongan itu ada teman-teman saya juga. Oke. Bagian teman saya juga yang mendaki, nganterin pendaki juga. Setelah itu tengah malam dikit, sudah sekitar jam 10-an, makin jadi mereka Kayak gitu lagi. melakukan hal yang tidak senonoh di dalam tenda. Dan posisinya itu di gunung. Gunung Argopuro pula. Gunung Argopuro. Akhirnya saya bangun untuk menyapa mereka lah yang di dalam tenda itu, si cewek-cewek ini. Saya tegur, "Mas, sudah tidur belum? Jaga sikap ya Mas," gitu saya. Sini Gunung Argopuro, bukan sembarang gunung yang Bisa macam-macam. yang tuh, nggak boleh macam-macam di sini Mas. Karena khawatirnya saya itu mereka itu kayak kawin lari gitu. Padahal mereka belum sah nih ya. Belum sah. Oke. Setelah menegur, mereka menjawab, "Ya Mas, ini mau tidur." Oke. Si cewek bilang gitu. Oke. Habis itu saya keliling, nyamperin ke tenda-tenda lain gitu, juga memperingati kayak gitu. Setelah itu saya balik lagi ke tenda, tutup tenda, lalu saya istirahat, tidur. Tiba-tiba saya setelah nyenyak tidur, bangun. Kok tiba-tiba gerimis. Oke. Buka tenda. Ternyata cuman gerimis, tapi sama kabutnya juga. Kabutnya pun tebel banget. Saya perhatiin di tenda itu, di sebelah tendanya orang ini yang berdua cewek-cewek ini, itu kayak ada yang berdiri gitu. Ada sosok berdiri di samping tenda mereka. Mungkin penghuni di sana. Oke, bentuknya kayak gimana tuh? Pakaiannya putih, semacam noni-noni Belanda gitu. Karena di sana dulu bekas landasannya pesawat Belanda. Oh, Cikasur itu Di dulu. Cikasur, ya. Iya, benar. Karena badan saya udah lelah, udah capek, dan ngeliat kayak gitu juga ngeri juga, takut kenapa-kenapa. Saya tegur lagi, "Mas, sudah tidur belum?" Ternyata udah nggak ada suara lagi. Mungkin sudah tidur, udah tengah malam kan. Tidurlah saya lagi. Di tengah malamnya itu sebelum tidur, hujan tuh makin deras. Dan di samping tenda saya, itu kayak ada yang Noel-Noel gitu. Noel-Noelnya tuh bukan di sebelah bawah, di sebelah atas. Oke. Kalau di sebelah bawah, kemungkinan babi. Iya, benar. Kalau di atas, kalau burung nggak mungkin. Kalau ayam hutan nggak mungkin ada di keramaian. Pasti mereka menghindar kan? Menjauh. Takutlah saya, merasa takut, terus merinding gitu. Tak pikir bodo amat lah, tidur lagi saya. Setelah itu keesokan harinya, setelah kita prepare, sarapan, kita berangkat lagi, beranjak dari Cikasur menuju ke Cisentor. Kita melewati beberapa sabana, dan di sabana panjang itu kita diguyur hujan selebat-lebatnya. Sampai saya sendiri nih orang sini sampai salah jalur. Salah jalur. Bayangin, Lu yang orang sini salah jalur itu. karena hujan lebat gitu. Dan pikiran saya itu menuju ke yang awal tadi, ke yang curiga. Curiga ke dua orang cowok-cewek ini yang diantar saya ini. Baru itu hujan, kita pakai jas hujan, kita lanjut menuju Cisentor. Kita camp lagi. Habis itu saya kan udah nyampe di Cisentor duluan nih. Saya diriin tenda, saya masak,
ambil air, semuanya sudah saya siapin, dan tamunya saya ini udah datang, tinggal makan. Habis itu istirahat, dan di tengah malamnya si ceweknya ini kayak nyiksa lah gitu, menyiksa kayak gimana sih? Kenapa dia? Kayak kesakitan gitu. Padahal yang dari awalnya kita trekkingnya dari pos mata air 1 sampai Cikasur, sampai Cisentor, itu aman-aman aja. Makin curiga nih saya. Udah mulai merinding juga. Kayak khawatir, gimana kalau ada apa-apa ini. Ini gak ada pendaki lain. Ngineplah kita di Cisentor. Dan gak taunya di malam itu mereka melakukan lagi. Kedengeran lagi. Oke. Saya tegur lagi, Mas, jangan sembarangan ya di sini. Oh, udah mulai tegas ngomongnya. Ya, udah muak saya kan. Dibilangin dari Cikasur, bahkan dari base camp pun udah saya peringetin, udah saya kasih tahu gitu. Kalau di Argopuro ini nggak boleh melakukan ini, nggak boleh menantang ini. Nggak boleh sembarangan. Kearifan lokal. Habis itu istirahat. Saya tidur malam nih. Di tengah malamnya lagi ada gangguan. Di Cisentor itu kan ada pos, ada shelter kan, terbuat dari kayu. Gak mungkin dong ada pendaki lain yang getok-getok kayunya shelter itu. Dengar suara itu saya bangun, kaget. Saya keluar. Kok kayak ada sosok apa ini? Karena gelap, saya kan takut juga kan ya, karena cuman ada saya sama 2 orang ini, cowok cewek pendaki ini. Dan lu sendirian di situ ya? Nah ya, kok ada yang mantau kayaknya, entah siapa. Saya masih berusaha positif, berpikir positif, istirahat, dan dari situ keanehan-keanehan lainnya mulai muncul. Paginya saya bilang ke orang ini, Mbak, Mas, mandi dulu. Dengan alasan biar seger, biar badannya kuat. Nah, si rombongan pendaki lain ini udah nyusul saya. Oh, yang kemarin camp pertama ya? Saya kan nyampe dulu di Cikasur. Mereka tuh udah nyusul, udah nyampe di Cisentor. Nah, habis itu kok tiba-tiba banget si cowok cewek ini minta buru-buru banget. Mau pindah? Mau lanjut. Lanjutlah kita. Dari Cisentor sampai ke Rawambi, full hujan. Gak ada berhentinya. Hujan, petir, angin. Mulai takut nih. Namanya juga manusia kan. Udah takut, udah khawatir atau apa-apa. Tak tempelin juga yang cowok cewek ini. Tak barengin, takut terjadi apa-apa. Habis itu jalan sekitar 3 jaman, nyampe di Rawambi. Kita istirahat, ambil air. Nah di situ mulai reda hujannya, tapi kabutnya turun lagi. Saya mikir lagi, kok seolah-olah ini kayak alam gak suka sama mereka gitu. Gak biasa-biasanya gitu ya? Gak biasa-biasanya. Kok alam kayak gini jadinya? Padahal prediksinya saya ini nggak bakal kayak gini. Udah deg-deg nih. Di situ jalan lagi menuju ke Sabana Lonceng. Itu sekitar 1,5 jam. Santai, jalan santai kan. Sampailah kita di Sabana Lonceng. Udah masak, diriin tenda juga sudah. Mereka tinggal makan, istirahat. Dan di tengah malamnya itu mereka minta pindah karena rombongan pendaki yang tadinya udah nyampe di Cisentor, dia udah nyusul kita. Nyampe lagi di situ di Sabana Lonceng.
Oh, jadi mereka minta geser lagi. Minta geser menjauh lagi, dari menjauh dari kerumunan ini. Oke. Saya curiga, kenapa kok gini? Kenapa kok gak bareng-bareng enak? Mm-mm. Karena saya mau bareng-bareng itu di rombongan pendaki di belakang itu ada teman-teman saya juga. Jadi biar kayak saya tuh Nggak sendirian. Gak sendirian, biar asik ngobrol gitu. Apalagi malamnya udah ditongolin begituan kan. Kok aneh nih orang. Tapi waktu itu nggak saya izinin pindah. Oh gitu. Ya, karena di sana saya udah bikin perapian, Oke. api unggun. Tapi mereka tidur duluan, sedangkan rombongan pendaki yang di belakang itu masih belum tidur sampai tengah malam. Biarinlah sama saya juga ikut istirahat. Esokan paginya kita summit menuju ke Rengganis. Summit pertama kita ke Rengganis. Karena kode alamnya dari awal sudah nggak suka, Udah nggak bersahabat sama mereka. Jadi saya memutuskan untuk cepat-cepat turun dari puncak Rengganis karena takut terjadi apa-apa sama mereka. Setelah itu turun, dan di situ dari Sabana Lonceng itu mereka maksa geser, minta geser tendanya, dipindah ke bawahnya Puncak Hyang. Oke. Di Sabananya minta pindah ke sana. Saya turutilah karena nggak malam kan, pagi. Saya turutin pindah. Mereka masih istirahat. Kok kayak kenapa? Saya samperin ke tendanya. Saya tanya, kenapa? Ini mas kakinya sakit. Si ceweknya kakinya sakit. Habis itu saya udah panasin air, udah suruh kompres. Ini kompres biar enakan, nanti jalannya biar enak. Setelah itu mereka istirahat, terus minta summit ke Argopuro. Saya bilang, ini gesernya udah ke jalur Cemoro Limo loh mas. Kok masih mau naik ke Argopuro? Apa gak makin jauh? Saya udah capek, udah kesel juga kan. Tapi namanya tamu ya harus diantar, karena saya porternya. Saya antar ke puncak Argopuro, foto-foto, udah lanjut ke Puncak Hyang. Kita turun lagi menuju ke Sabana. Kita packing lagi tenda semuanya. Kita beranjak dari tempat itu menuju ke Danau Taman Hidup. Dan yang paling parah itu turun dari Puncak Hyang, mereka tuh kayak kesusahan banget mau nginjak tanah. Maksudnya gimana tuh? Kayak nggak kuat gitu mau berdiri. Dua-duanya? Yang pertama yang paling kelihatan tuh yang cewek. Sampai itu sebelum Cemoro Limo, tuh si cewek jalan ngesot. Udah nggak kuat jalan? Dan itu pun saya masih ngegendong si cewek itu. Disuruh ngejemput sama cowoknya. Saya masih bawa barang. Gila. Keturun bawa ceweknya, naik lagi saya bawa barang saya. Terus bawa carrier-nya mereka juga. Terus ngejemput si cowoknya. Naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah. Cowoknya udah gak kuat jalan juga? Cowoknya udah gak kuat jalan juga. Dan setelah itu ngesot. Saya udah mulai gimana gitu, udah resah banget. Akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya, Mas, sampean semalam ngapain? Sampean ini kan orang Jawa, si mbaknya ini kan orang Sunda. Saya yang di Sabana Besar dengerin omongannya sampean. Kalau sampean tuh nggak direstuin. Saya bilang lagi, kenapa sampean bisa sampai bawa ke sini? Ini loh membahayakan loh mas. Imbasnya bukan cuman sampean sama mbaknya, sama saya. Bukan cuman kita bertiga, tapi ke semua pendaki yang di belakang kita. Itu kena semua. Setelah itu, kita berangkat lagi. Udah nyampe di Cemoro Limo nih. Ini niatnya lo mau lintas berarti ya? Iya, mau lintas. Kalau bermi ya? Iya, Oke. Waktu itu masih bisa lintas. Di situ jalan, mulai nyusahin lagi nih cewek. Nyampe di hutan lumut. Posisi di sana hujan juga. Hutan lumut. Udah deras banget hujannya, kabut juga. Udah dingin, berat juga bawaan kan kalau hujan. Tak tempelin lagi mereka, takut kenapa-kenapa. Akhirnya nyampe di Danau Taman Hidup. Nyampe di Danau Taman Hidup itu sekitar jam 5. Itu tiba-tiba kabut banget sama hujan-hujannya. Ini biasanya kalau kabut, biasanya gak hujan. Kok kenapa tiba-tiba hujan sama kabutnya juga?
Biasanya siklusnya itu bergantian, Mas. Iya, kabut-kabut. Kalau kabut ya kabut. Kalau kabut biasanya gerimis yang dibawa kabutnya itu. Doang. Nah, ya. Itu kok sama hujannya, deres. Anginnya pun juga ikutan. Mulai ekstrim berarti. Mulai ekstrim. Habis itu saya ngesaranin ngebangun tenda itu nggak di dekat danau, di dekat kayu-kayu yang roboh di sana. Di bangunan di Danau Tama Hidup. Oh, yang Sana kan seperti ada kayu tuh tumbang ya. Ada toilet, bekas toilet yang nggak dipakai ya. Iya. Saya saranin bangun tenda di sana. Nggak terlalu dingin di situ. Nggak terlalu dingin. Benar. Karena posisinya mereka kan udah capek, udah kedinginan kena hujan. Tapi mereka nggak mau. Maunya di Taman Hidup. Maunya di dekat danaunya. Iya. Kalau di dekat danaunya kan nggak ada jalur angin itu. Jalur angin, nggak ada pohon-pohon juga. Habis itu pendaki yang di belakang nih udah nyusul kita. Nyampe lagi. Udah nyampe. Akhirnya mereka makin kekeh minta di dekat danau. Karena kedatangan pendaki di belakang ini. Tetap mau geser lagi, ngejauh. Mau ngejauh. Akhirnya mau gak mau saya ngedirin tenda di dekat danau. Padahal di waktu itu dinginnya bukan main. Habis itu mereka udah masuk dalam tenda nih. Udah saya masakin. Udah makan mereka. Saya udah bodo amat lah gitu. Udah siap nanggung resiko juga. Tapi sebelum itu saya peringatin lagi. Mas, tolong ya. Di sini jangan macam-macam, jangan sembarangan. Jangan ngelakuin hal yang gak senonoh. Di sini tempat sakral. Di sini ini tempat pemandiannya Dewi Rengganis. Jadi jangan sembarangan. Kalau sampean sampai ngelakuin hal itu, mau sampai kapanpun sampean gak bakal ditemukan. Setelah diingetin, mereka istirahat. Saya tinggal ke rombongan pendaki di belakang saya. Karena di sana ada teman-teman saya juga. Ngobrol lah saya sama mereka semua. Dan si rombongan pendaki ini yang di belakang cerita sama saya. Mereka itu ngalamin gangguan juga. Yang pas dari Cisentor menuju ke Rawambi, ada teman mereka itu yang sampai muntah-muntah. Udah nggak kuat nih. Akhirnya mereka itu ngecamp di Rawambi. Ada yang ngecamp di Rawambi sebagian. Habis itu ngecamp sebagian di Rawambi udah sehat nih. Dia memutuskan untuk lanjut ke Lonceng untuk ngejar temannya yang lain. Nah habis itu dia diganggu di tenda temannya itu, yang kata pendaki di belakang saya itu, rombongan lain itu cerita ke saya kalau tendanya itu dibuka sama nenek-nenek. Kalau buka tenda kan kedengeran. Cerit gitu kan. Itu nggak sengaja kelihatan sosoknya. Karena mereka takut, mereka tetap biarin tendanya itu kebuka. Berarti kena imbas juga mereka. Kena imbas juga, semuanya kena. Nah akhirnya di situ saya bilang ke mereka, rombongan pendaki yang ada di belakang saya, rombongan lain itu, kalau tentang tamu saya yang gini-gini. Jadi saya cerita, yang bener aja gitu. Kata si rombongan pendaki lain ini, yang bener aja mereka ngelakuin hal yang kayak gini. Sampean peringatin mas, awasi terus mas, jangan sampai kayak gini lagi mas, bahaya di sini. Iya sudah saya ingetin. Lanjut nih cerita nih sampai malam. Gak taunya tiba-tiba kabut nih makin tebel tengah malam nih. Saya nggak ke tenda nih, karena di rombongan pendaki lainnya ini yang di belakang saya ini, mereka tuh bikin perapian. Di dekat bangunan toilet itu. Karena di sana kan banyak kayu kering, kalau di dekat danau nggak ada. Itu udah lost gitu. Udah lost. Jadi mau sekering apapun kalau di sana kena embun mati. Jadi saya nimbrung di sana, ngangetin badan juga sambil cerita-cerita. Terus yang waktu di Rawambi si rombongan lain ini cerita lagi ke saya. Saya juga dengar jejak kaki, suara orang jalan kaki. Gimana suaranya? Cek, 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 cek. Saya jawab, mungkin babi. Gak mungkin mas, babi mas. Kalau babi kan cek, cek, cek biasa aja gitu. Itu kayak ada lonceng-loncengnya gitu loh.
kayak ada lonceng-lonceng, Kerenengan gitu. iya kerenengan gitu. Itu kayak ada suara kayak gitunya Mas. Dan saya dengar di malam itu yang pas di Rawambi itu ada kayak yang ngomong. Saya jawab, oh mungkin bener ya, kalian kena imbasnya gitu. Tapi ya tetap jaga sifat lah, jangan macam-macam lah. Lanjut cerita. Dan pas di tengah malamnya itu Mas, saya dengar kayak ada suara jatuh gitu, kayak kelapa jatuh gitu. Di Rombi kan nggak ada kelapa Mas. Mereka ngomong ke saya, iya nggak ada kelapa ya, tapi kok saya kedengeran kayak suara kelapa jatuh. Makin takut nih saya. Biar mereka nggak takut, saya jawabnya tuh yang positif. Mungkin batu longsor gitu. Ya nggak mungkin Mas, batu longsor Mas. Sana kan jauh dari Tebingan. Mas. Ya juga sih, gitu saya. Mau jawab apa? Ya, makin takut mereka. Cerita lagi mereka. Kalau yang pas keluar itu, mereka ngelihat sosok juga. Sosoknya itu kayak orang tua, megang tongkat. Dan anehnya saya nggak pernah tahu tentang sosok itu di selama pendakian saya. Meskipun saya warga lokal nih ya. Kalau yang saya dengar, yang sering dengar itu noni-noni Belanda, nenek-nenek rambut panjang baju putih, itu megang tongkat. Dan kebetulan si orangnya itu yang cerita ke saya itu anaknya indigo. Dia ngelihat jelas. Saya bilang, sudahlah kamu jangan cerita yang lain dulu. Nanti ceritanya nyampe bawah aja. Biar mereka tuh nggak khawatir, biar nggak takut. Karena ada ceweknya juga kan. Otomatis kan kalau cewek penakut. Bukan berarti semua cewek itu penakut, tapi habis itu saya balik ke tenda saya lagi di dekat danau itu. Ternyata mereka udah tidur. Suaranya itu udah tidur, udah ngorok gitulah. Karena badan capek ya. Wah aman nih. Besok pulang. Istirahat lah saya. Sebelum istirahat saya minum air dulu, ngangetin air dulu. Habis ngangetin air, minum, rokokan. Habis rokok sebatang, tutuplah tenda saya. Dan di situ ada gangguan lagi. Apa lagi tuh Mas? Tiba-tiba angin kencang. Saya lihat keluar, gak ada angin. Masuk lagi dalam tenda, suara angin lagi kencang. Saya keluar, gak ada angin, gak ada apa. Sunyi aja ya? Sunyi. Kayak gini nih. Iya. Masuk dalam tenda, kok tiba-tiba hujan. Langsung hujan deras. Wah hujan. Dan di situ saya keluar, saya pasang flashlight. Saya bikin jalurnya air itu biar gak kebanjiran tendanya ya. Kalau bikin jalurnya air kan nunduk kan, jongkok gitu ya. Gak sengaja saya lihat ke belakang. Siapa yang ada di danau gitu. Kayak ada orang. Disetel sama saya. Bener gak ada orang. Jongkok lagi saya bikin jalur air. Ada yang lewat. Saya cari lagi, nggak ada. Bikin jalurnya airnya itu masih satu garis. Karena saya udah merinding, saya masuk dalam tenda. Udah takut juga nih. Udah masuk SB, tidur dah. Bodoh amat lah. Nggak tahu lah, mau ngapain lah. Saya cuman ngantar pendaki. Nggak macem-macem. Tidurlah saya, keesokan paginya mereka bangun. Mereka tuh kesakitan. Kesakitan gimana nih? Kayak pusing gitu. Kayak gak bisa gerak gitu. Dua-duanya? Dua-duanya. Udah berbagai macam cara nih saya coba nih. Kompres. Saya kasih air hangat. Saya kasih obat. Si cowok udah mendingan. Si cewek tetap kesakitan gitu. Keluar tenda pun mereka ngesot. Si ceweknya ini ngesot gitu. Ngesot. Biasanya kalau keluar tenda kan nunduk ini jalannya. Iya. Mereka tuh ngesot. Si ceweknya ini kok ngesot nih? Apa ketempelan gitu kata saya kan. Udah amburadul nih perasaan saya nih. Udah gak enak banget. Jalan lagi.
Saya ambil air, saya suruh siramin, saya baca doa-doa supaya mereka sembuh lah. Akhirnya di sana mereka itu mendingan, udah bisa jalan. Mereka tuh udah tak bebasin sama saya, udah sana kalau mau foto-foto cepetan, di sini turun, jangan sampai kemalaman. Dan itu setelah foto-foto kita masih molor, kita turunnya jam 2 siang. Kok bisa molor? Ada keanehan lagi sama mereka, Kenapa tuh? nggak bisa ngapa-ngapain, badannya tuh nggak bisa gerak gitu, Tiduran aja? tiduran aja. Terus? Saya bilang, "Mas, ayo mas, packing." Mereka jawab, "Bentar mas, ini badan saya sakit semua, ayo. Masih mau istirahat bentar." Dari jam 10, 11, 12, jam 1, 3 jam mereka tidur, saya tungguin. Padahal pendaki yang di belakangnya saya itu, yang rombongan itu, yang bareng teman saya, itu udah turun duluan. Dan saya sama tamu saya 2 orang ini masih di Danau Taman Hidup. Dan gak ada siapa lagi, gak ada tenda lain, cuma tenda saya sama tenda tamu saya ini berdua. Habis itu jam 2 mereka bangun, langsung prepare, packing, habis itu turun. Kok lama banget? Saya udah duluan di depan, saya udah nunjukin arahnya ini ke sini. Nanti kalau ada simpangan gak usah belok lah, lurus aja. Ini kok lama banget di belakang, ngapain? Kan di dekat portal tuh ada kayu gede kan, pohon besar kan. Saya tungguin di sana. Kok lama banget, saya sampai ngantuk nungguin mereka. Setelah nyampe saya tanya, "Kok lama mas?" "Iya mas, ini ada kendala," gitu bilangnya. "Kendala apa ya? Jangan sembarangan loh mas. Kita udah mau pulang mas. Saya masih ditungguin keluarga saya di rumah. Jangan bikin suasana gak enak. Jangan macem-macem mas. Saya tahu sampean bayar saya, tapi nggak gitu caranya mas. Sampean berbuat yang nggak senonoh di alam liar. Penghuninya di sini pun juga ikut marah mas. Bahkan tanah yang sampean injak juga gak merestui langkahnya sampean. Kalau sampean melakukan hal yang gak senonoh kayak gitu." Akhirnya mereka minta maaf. "Iya mas, saya minta maaf mas kalau saya sering nyusahin gitu." "Sampean nyusahin ya nggak apa-apa, karena sampean tamu saya. Pasti saya siap melayani. Tapi kalau sampean berlebihan, saya biarin aja." Habis itu kita lanjut lagi, turun menuju Bermi. Kan melewati hutan-hutan kan ya? Iya. Dan di situ si cewek ini jalan ngesot. Kalau jalan berdiri pasti jatuh. Jalannya ngesot terus sampai bawah. Kalau berdiri, suruh berdiri nih sama saya nih, si cewek nih, "Jalan berdiri Pak, pelan-pelan aja," pasti jatuh. Susah banget ini. Akhirnya saya memutuskan untuk turun duluan. Si cowok cewek ini tak suruh diam dulu di sini, jangan kemana-mana. Kalau masih kedengaran suara saya teriak, sampean jawab pakai peluit. Di kirinya itu kan ada peluit. Iya. Saya bilang, "Peluit aja, jangan teriak." Saya udah nyampe bawah nih, udah di pertengahan, udah di dekatnya hutan damar nih. Oh, dekat cor-coran itu? Ya, udah dekat di atasnya cor-coran, tapi masih sekitar 1 kiloan lah. Saya teriak ke atas. Ternyata mereka menjawab, "Oh, berarti aman." Saya taruh barang-barang semua, barang-barang saya dan barang-barangnya mereka itu udah saya taruh, bawaan saya, carrier-nya mereka. Saya naik lagi ke atas. Saya dari atas nuntun mereka berdua loh mas. Ngesot mereka. Dari saking ngesotnya mereka. Si cowok nih bisa jalan berdiri, tapi cuman ya susah banget mau ngelangkah gitu. Akhirnya mau gak mau saya menggendong. Saya diskusi sama orang yang saya antar itu, tamu saya itu, "Mas, gini aja mas, ini kan banyak udah gak kuat, sampean kan masih kuat, meskipun pelan sampean masih kuat.
Barang-barangnya itu sudah ada di bawah semua. Udah di dekat cor-coran. Sampean ikut saya, mbaknya saya gendong. Karena udah malam. Oh, udah menjelang gelap itu? Udah menjelang gelap. Jam 4 sore. Jam 4 sore itu saya gendong sampai bawah. Sampai di tempat barang-barangnya saya itu. Sampai sana hujan lagi, deras. Kok ini gak ada berhentinya? Kapan berakhirnya ini? Saya pun ngerasanya tuh kok makin lama ini ya. Memang di awal mereka udah buka suara gitu ke saya. Kalau mereka itu melakukan hal yang udah ngaku lah. Udah ngaku. Udah ngelakuin hal yang gak pantas di gunung gitu. Saya tegur nih terus sambil gendong mbaknya itu. Mbak, sampean ngapain? Kok sampean bisa larinya tuh sampai ke sini? Kok kagak cari tempat lain? Saya pengennya di sini masih. Saya nggak direstui orang tua. Ya kenapa mbak? Kok sampean larinya sampai ke sini? Ngelakuin hal yang kayak gini tuh pas di gunung. Kan ngebahayakan sampean sendiri. Saya sambil jalan, sambil gendong mbaknya itu. Kok sampean berani? Lihatlah dari kemarin itu. Alam pun nggak suka dengan kelakuannya sampean. Sama si masnya itu. Yang sampai diguyur hujan beberapa hari, yang gak ada hentinya gitu. Masa sampean gak mau sadar ya? Padahal di Cisentor sampean udah saya suruh mandi. Itu maksudnya saya, itu bukan suruh mandi biasa. Untuk mensucikan diri sampean, biar kedepannya gak terjadi apa-apa ya. Kok sampean malah maksa ya? Malah ngelakuin hal yang gak baik di gunung. Di base camp kan sudah saya bilang, sudah saya peringatin, di jalan pun udah saya peringatin berkali-kali kalau nggak boleh macam-macam di Gunung Argopuro. Bahkan saya buka suara tentang orang yang hilang, yang ditahan di Argopuro, meskipun masih di jalur pendakian. Dari saking kesalnya ya, sini tuh ada orang yang hilang mbak, karena kelakuan mereka sendiri yang nggak pantas. Karena mereka macam-macam. Kok sampean berani? Akhirnya mereka minta maaf. Itu jalan, mbaknya saya antar sampai cor-coran dulu. Habis itu saya naik lagi ke atas, ngambil barangnya, ngambil barang-barang itu semua. Sambil nuntun masnya ini, karena kan jalannya pelan banget, udah gak bisa kenceng. Udah saya tuntun, udah sering jatuh gitu. Saya udah males lah mau ngomong sama masnya ini. Udah capek lah ngomong, ngasih tahu, negurnya gitu. Udah kesel juga. Udah kesel. Akhirnya lah, ayolah jalan terus lah. Jatuh tak bangunin gitu. Jalan lagi jatuh tak bangunin. Terus gitu kayak gitu sampai di hutan Damar. Habis itu istirahat, masak mie sih. Masih masak mie, udah makan, nyatai. Habis itu lanjut lagi jalan. Selang beberapa waktu, si cowok cewek ini nyiksa lagi. Kenapa? Nyusahin lagi. Kenapa lagi tuh? Tiba-tiba gak bisa jalan. Keduanya? Gak bisa ditekuk kakinya. Kalau si cowoknya bisa dipaksa, yang parah si ceweknya. Bisa dibilang dua-duanya udah gak bisa nekuk. Kakinya ini udah lurus terus dah. Akhirnya mau gak mau saya ambil HP, cari sinyal. Cari bantuan. Karena udah dicor-coran kan, gak susah. Udah gak terlalu jauh itu. Saya telepon teman saya yang orang Bermi, suruh jemput. Akhirnya nyampenya ke Bermi itu jam 7 malam. Dijemput pakai motor gitu deh? Pakai motor ojek berdua. Dah, turun ke bawah dulu. Mereka itu nyusahin. Saya udah nggak kuat ngomong pakai bahasa Madura ya, bahasa daerah sini. Mereka kan nggak ngerti. Oke siap. Diantarlah mereka berdua. Saya jalan pelan di belakang. Udah itu nyampe di aspal di bawah. Udah daerah Bermi nih. Udah nyampe di sana, saya jalan. Baliklah lagi si teman saya tukang ojek itu. Saya nanya, kok lama ya? Kok saya gak dijemput? Padahal saya minta dijemput sebenarnya. Kok saya gak dijemput? Ban saya meletus tadi. Masih kena sial lagi? Kena sial lagi.
Ya Allah, kok berkali-kali lipat nih sialnya. Parah banget nih orang. Akhirnya si teman saya ini tak kasih uang sama saya. Dah ini posnya. Saya lanjut ke base camp. Ke base campnya di Bermi. Saya cuekin tuh 2 pendaki itu. Saya mandi, istirahat, makan. Terserah lah mau ngapain lah. Cuman dipanggil pas ngasih uang porternya ya. Kasih uang porter, saya ambil, saya biarin, saya tidur. Terserah lah mau ngapain ya. Mau pulang, mau gak pulang, terserah. Capek. Habis itu saya tidur, gak taunya mereka udah pulang. Udah pulang. Dan nyampe di daerah Jawa Tengah nih, mereka kena sial. Kenapa lagi? Yang pertama itu macet. Habis itu mereka tuh pulang ke rumahnya atau ke mana lah gitu. Mereka bawa motor katanya. Mereka kecelakaan. Oh, sempat ngabarin juga. Iya. Kayak nabrak pembatas lah gitu lah. Wah, gila. Ini sih bener-bener ini ya, maksudnya kayak gitu tuh sialnya tuh bener-bener beruntun ya. Beruntun. Dan itu juga menyertai orang yang mendampingi mereka pun juga serta-merta pada ikut sial. Kayak ngojek tadi juga kan jadi ikut sial. Iya. Bukan hanya yang ngedampingin, tapi semua yang ada di tempat itu juga kena. Kena imbasnya. Kena imbasnya. Iya. Yang kesian kan tadi yang pendaki yang di belakang lo itu kan. Iya, mereka juga kena digangguin Iya juga. Kena. Iya. Oh gitu. Berarti memang kepercayaannya kalau suku Sunda sama suku Jawa itu emang nggak disarankan menikah ya. Yang saya dengar begitu. Cuma sih kalau ini kan sih kalau saya lihat lebih ke arah apa yang mereka lakukan di atas sih sebenarnya. Benar. Sebenarnya kalaupun mereka pacaran aja kayak biasa dan mereka di atas nggak ngapa-ngapain, walaupun dia suka apapun sebenarnya harusnya nggak apa-apa ya. Tapi karena mereka kayak gitu, wah itu sih. Dan di malam pertama itu kan lu udah lihat tendanya mereka ada yang mengawasi, artinya makhluk situ pun nggak ada yang suka sama mereka kan. Wah gokil. Itu masih berlanjut. Setelah pulang dari Bermi nih saya nih. Oh masih? Gue pikir udah habis bro. Lanjut. Saya pulang dari Bermi nih, sendiri nih. Naik bis kan paginya ya kan. Itu bisnya biasanya jam 7. Jam 7 pagi. Jalan lah naik bis. Gak taunya di depan saya tuh ada kecelakaan. Alhamdulillah masih selamat. Bukan bisnya ini, kendaraan lain gitu. Setelah itu jalan, mau hampir nyampe di jalan raya, bannya meletus. Bis yang ditumpangi saya. Ya Allah, ada lagi. Kok belum berakhir? Bis itu nunggu. Setelah diganti bannya, kita lanjut. Saya naik bis lagi ke timur, menuju ke Besuki buat pulang ke sini lagi kan ya. Sampai di alun-alun Besuki, hujan. Gak bisa pulang, gak ada yang jemput. Saya kan minta jemput ke teman saya biasanya yang di sini kan. Gak ada yang bisa jemput karena hujan deras. Sini hujan deras, gak bisa jemput. Pakai jas hujan, enggak, dingin. Gak ada yang mau. Akhirnya saya ngojek lah, gak apa-apa lah. Meskipun agak mahal, yang penting nyampe rumah. Udah diantar nih nyampe sini, sampai Badran sini. Saya turun dari motor, ngasih ongkos. Saya masuk ke rumah, kepleset saya. Kok ada lagi nih? Kok belum berakhir? Habis itu saya bangun, masuk ke rumah, bersihin badan, mandi segala macem, makan juga, istirahat. Tiba-tiba besoknya saya sakit. Tuh, kok gini? Malah kena lagi. Ngabarin lah saya ke tamunya saya tuh.
Gimana kabarnya? Udah aman mas, sudah sehat. Oh ya udah. Ini saya sakit gara-gara sampean gitu. Udah kesel nih. Iya mas, maaf ya. Saya bilang lagi, lain kali kalau kemana-kemana itu jangan macem-macem di gunung. Sampean meskipun gak direstuin, kalau mau pacaran ya terserah sampean. Urusannya sampean, dosa-dosanya sampean. Tapi jangan macem-macem di gunung. Kalau mau macem-macem di tempat lain aja. Jangan di alam liar. Untung sampean selamat sampai rumah, meskipun kecelakaan tadi. Kalau nggak sampai selamat sampai rumah, gimana mau hidup sampean? Nggak bisa lanjutin hidup sampean. Di situ saya sakit 2 harian. Pundak saya ini lebam. Sini nih lebam juga, gede. Kayak orang sakit gigi gitu. Punya istirahat dah. Setelah sembuh, udah normal lagi dah aktivitas. Nah dari cerita lo ini, besok-besok berarti lu kalau bawa pendaki sepasang-sepasang ini lu udah bener-bener wanti-wanti ya? Iya, harus diawasi, bener-bener diawasi. Oke, ini dari cerita lu nih semuanya berarti memang Argopuro ini adalah gunung, ibaratnya gunung sakral ya. Gunung sakral. Kita nggak bisa sembarangan, jangan kan sampai kayak gitu. Kita bicara sombral aja ibaratnya bisa celaka juga kan kalau di sini. Iya. Ya percaya nggak percaya ya kan, karena udah banyak kejadian. Nah di sini buat yang pada nonton nih, ini pengalaman nih bro ya, jangan lu namanya gunung itu, lu boleh main di gunung tapi jangan main-main sama gunung. Ya kan? Benar. Iya. Nah, bye-bye apalagi Argopuro. Nah, itu udah pertama treknya paling panjang. Kalau lu di Argopuro, gua nggak nyaranin buat pemula ya, karena Argopuro itu bisa dibilang gunung untuk buat yang expert, karena satu yang pasti lu harus menguasai yang namanya manajemen logistik. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga tuh harus jelas lu mau makan gimana. Jangan sampai lu di tengah jalan makanan lu habis. Ini perjalanan 4-5 hari bro, jalan kaki lu bayangin. Hari ketiga makanan lu habis, kelar lu. Mau makan cacing lu jalan. Iya, karena Argopuro ini kan bisa dibilang masih banyak hewan buas mas ya. Kayak macan itu juga masih ada, masih banyak. Macan kumbang, tutul ya kan. Nah, masih gitulah. Nah, ya udah deh, dari cerita ini kayaknya udah keren banget. Nah sebelum kita tutup nih mas, ini dari apa yang diceritain tadi nih, pesan lu buat yang pada nonton nih, supaya jangan terulang lagi kejadian kayak gini apa sih? Untuk semua pendaki, baik pendaki lama ataupun pendaki yang baru turun ke dunia pendakian, kalau mendaki gunung, jaga sikap, jangan bertindak hal yang aneh-aneh, tetap sesuai aturan. Karena alam itu liar, sifatnya itu liar. Bisa saja pendaki-pendaki itu berangkat dengan senang, belum tentu pulang dengan senang juga. Karena bisa jadi kalau ngelakuin hal yang gak baik di alam liar, pulangnya itu bisa patah, bisa celaka ya. Bahkan hilang. Bener bro. Iya berarti kita yang namanya hobi pendakian ini kan hobi khusus ya, artinya kematian pun sudah kita hitung untuk itu, ya kan? Dan kita di sana nggak tinggal sendiri, kita nggak berjalan sendirian kita aja. Ada alam lain yang juga ada di sana. Di saat kita nggak bisa ngejaga sikap, ya mungkin bisa ada yang tersinggung, bisa ada yang marah, bisa ada yang pasti ada itu. Nah itu bro. Percaya nggak percaya, bye-bye apalagi Argopuro. Nah oke bro. Nah sebelumnya Cak Badak, gua thank you banget nih. Oke. Lu udah ceritain pengalaman lu ini, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran ya. Kalau ya kita naik gunung nggak sepantasnya, janganlah. Kalau lu mau macem-macem jangan di gunung. Yang pertama nyusahin orang. Ya pasti. Oke deh, Cak Badak. Ini kita tutup dulu ya episode ini ya. Oke, gua Alfie dari Jelajah Malam dan Cak Badak undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.